John Cena akhirnya muncul juga di Monday Night Raw untuk memberikan alasan mengapa dia melakukan semua yang dia lakukan di Elimination Chamber, dan dia face to face dengan Cody Rhodes di episode Monday Night Raw hari ini. Apa saja yang mereka omongi dan apa yang disampaikan John Cena, kita bahas lengkap di sini guys ya, dan juga ada beberapa kelanjutan cerita kita untuk hype menuju WrestleMania. Dan jelas crowd Eropa sangat mantap malam ini guys ya. Crowd di Brussels, Belgia ini memberikan kebisingan yang memang kita harapkan, yang memang kita butuhkan untuk membuat hype WrestleMania, episode-episode menuju Mania semakin mantap terasa. Kita bahas lengkap di Gulat Review. WWE Monday Night Raw hari ini dischedulkan ataupun disiarkan langsung dari Brussels, Belgia guys ya, mulai jam 2 pagi sampai jam setengah 5 kurang, dengan highlight kehadiran Cena dan Cody Rhodes face to face under one roof, dan juga main event Intercontinental Championship match guys ya. Kesan pertama saya setelah menonton Monday Night Raw di dini hari tadi adalah padat sekali episode ini guys ya. Kayak nggak ada sela untuk ngantuk, kayak nggak ada sela untuk menunggu kapan klimaks. Semua kita dikasih segmen-segmen yang memang kesannya cepat, fast pace, dan langsung to the point guys. Ada beberapa yang mungkin kerasa terlalu terburu-buru, tetapi itu tidak membuat kepadatan dari episode kali ini terganggu guys ya. Ditambah lagi kita mendapatkan ending yang cukup besar untuk sebuah kelanjutan cerita dari sebuah faction yang sudah mulai goyang, yaitu Judgment Day. Ditambah lagi yang paling ultimate adalah openingnya John Cena dengan promo heel-nya yang bisa dibilang cukup memuaskan guys ya, karena semua hal yang jadi misteri, semua hal yang kita pertanyakan dijawab kontan cash oleh John Cena di hari ini guys ya. Kita buka langsung aja dengan pembahasan John Cena yang bertemu Cody Rhodes. Sebelum bertemu Cody Rhodes, John Cena muncul dulu dengan pakaian yang John Cena, dengan kostum yang John Cena. Kostum menjual merchandise, kostum babyface dia. Itu jadi poin yang paling kita notice di hari ini, karena John Cena tidak mengubah apapun dari stylenya. John Cena hanya mengubah sifat dan mimik wajahnya saja guys ya, di heel karakternya saat ini. Terlalu banyak ekspektasi buat yang menduga, buat yang mengharapkan John Cena pakai jas lah, punya merchandise yang spesial heel lah, punya musik spesial heel-nya lah, keluar dengan style Tuganomics rap lah. Terlalu tinggi berharapnya guys ya. Tapi Cena ngasih alasan yang sangat masuk akal kenapa dia tidak mengubah stylenya di promo ini, dan itu tidak membuat kita sebagai fans tidak puas ataupun merasa kurang dengan apa yang Cena sajikan ini, karena memang itu tujuannya. Itu sudah terjawab di promo ini. Saya kan ada yang nggak puas, mungkin nggak puas karena nggak nyimak Cena bilang apa guys. Kalau saya bilang, menurut saya pribadi yang tidak begitu berharap dengan apa yang WWE sajikan, hanya menikmati apa yang mereka sajikan, puas sekali. Melihat promo Cena tadi saya puas sekali guys ya. Dia menjelaskan part demi part, menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari apa yang dia sampaikan. Kenapa dia jadi heel, kenapa dia mengkhianati fansnya. Sejak dia masuk dengan musik Cena, penonton sudah menyambutnya dengan boo, dengan John Cena sucks, dan let's go Cena sucks. Itu sudah pasti diharapkan akan terjadi. Yang saya sangat notice crowd hari ini sangat bekerja sama dengan baik, sangat senada, dan memberikan respon yang sesuai Cena inginkan. Saya nggak yakin kalau di Amerika akan begini juga. Kalau emang di Amerika mungkin nggak akan sebesar ini gitu. Dan fans responnya itu kayak ngobrol gitu, istilahnya itu kayak ya memang tanggapannya harus seperti ini gitu. Ini yang membuat promo tadi itu sangat lengkap dan cukup memuaskan karena respon dari fans di Brussels, Belgia. Dan endingnya di sana bilang gini. Dia bilang kalau saya memutuskan untuk berhenti dalam hubungan ini, dan dia mencampakkan
semua fansnya. Jadi inti dari semua ini adalah Cena merasa hubungan dia dengan fans selama 25 tahun adalah hubungan yang toksik, hubungan yang egosentris, hanya berat di satu pihak. Cena selama 25 tahun hanya memberi, fans hanya meminta tanpa fans berpikir bagaimana perasaan Cena. Cena mencoba berubah lebih baik untuk fans minta lebih. Nggak cukup terus. Dan sampai pada titik Cena pikir ini waktunya untuk dia bersuara. Ini waktunya dia untuk take control. Dia gak peduli sama semua fans yang gak peduli sama dia. Dan dia putus atau menyelesaikan hubungannya dengan para fans. Itu inti dari promonya Cena, guys. And it means a lot. It means everything. It explains a lot why Cena did what he did at Elimination Chamber. Tapi salah satu poin yang kita tidak dapat adalah kenapa dia memilih untuk ikut jalannya The Rock. Walaupun kita tahu dia mau ngincar 17 time, guys ya. Cuma hari ini kita nggak dapat cerita Cena jual jiwa. Topik jual jiwa yang kita nggak dapat di promo ini. Cuma untuk Cena memberikan alasan, Cena mengungkap hal terdalam yang ingin dia keluarkan, unek-unek yang ingin dia sampaikan, konsep cerita bagaimana Cena memutuskan hubungan dengan para fansnya. Itu jadi poin signifikan dari promo Cena ini, guys. Keluarlah Cody yang memang ditunggu-tunggu untuk face to face dengan Cena. Dan menariknya di sini Cody bilang kalau dia tidak melihat John Cena yang dia inginkan. Dia pengen John Cena yang ada di gambar bajunya, John Cena yang selama ini Cody kenal, selama ini orang semua kenal. Dia bilang ke Cena ini kalau cari Cena, make sure Cena yang Cody kenal lah yang akan Cody hadapi di WrestleMania, bukan this whiny bitch katanya, jalang yang banyak mengeluh ini gitu. That's it. Cody itu udah 3 episode SmackDown, Raw dan SmackDown hanya untuk nge-hype ketemu Cena. Dan dia bilang di SmackDown kemarin dia nggak sabar ketemu Cena. Tapi sudah ada Cena muncul di hadapannya. Pas dia ketemu Cena, dia cuma bilang ini bukan Cena. Saya pengen ketemu Cena yang saya mau lawan, bukan Cena yang kayak begini. Berarti Cody memang nggak tahu Cena akan ngomong seperti ini. Karena ya, Cena yang diharapkan bukan Cena ini. Nah, minggu depan mereka ketemu lagi nih. Apakah Cody masih berpikir ini bukan Cena yang dia inginkan? Apakah minggu depan kita akan mendapatkan penjelasan apa yang Cena harapkan? Kita mendapatkan penjelasan kelanjutan dari promo Cena hari ini dengan menjelaskan soal jiwa dan The Rock dan lain sebagainya. Apakah Cody akhirnya akan ngomong lebih panjang lebar di depan Cena? We'll see, guys. Tapi ini bagian poin yang menarik kita dapatkan dari promo tersebut. Dan kita coba sedikit membedah promonya lebih detail lagi di video selanjutnya, guys ya. Kita lanjut dulu apa yang terjadi di episode Monday Night Raw hari ini. Match pertama kita dapat Penta lawan Ludwig Kaiser, no holds bar. Match solid, mantap, seru. Cuma memang rada kurang bagian senjata yang digunakan. Dia hanya menggunakan 2 kursi kalau nggak salah dan hempasan ke meja komentator. Memang no holds bar yang saya harapkan memang tidak begitu tinggi, tidak begitu banyak alat yang digunakan. Dan memang merasa match ini lumayan cukup lah, guys ya, disebut sebagai no holds bar dan cukup solid menjadi match opening. Sebuah penyelesaian jelas untuk Penta di lingkup Ludwig dan Pit Dunne, guys ya. Karena Penta setelah ini dia ngomong setelah menang match ini, dengan hempasan Penta driver ke atas kursi, itu Penta bilang dia ngincar Intercontinental. Dan di ending pun dia face to face dengan Bron Breakker untuk mengincar Intercontinental. Berarti memang no holds bar ini stipulasi untuk menyelesaikan Penta di lingkup Ludwig dan juga Pit Dunne, guys ya. Selesai tuh urusannya. Penta dapat kemenangannya, Penta bisa melaju ke fase berikutnya dalam karirnya di WWE, yaitu mengincar Intercontinental di WrestleMania. Matchnya pasti akan bagus. Dan dengan Ludwig aja ini bagus kok Penta, guys. Kita dapat spot Dominic dan Finn Balor di belakang layar. Finn Balor tuh lagi positif banget loh. Dia datang ke markas ngelihat Liv Morgan sama Raquel kayak happy aja begitu karena dia dapat match title malam ini. Terus thank you sama Dominic. Tapi ada hal yang Dominic sampaikan. Dominic mau nambah member, katanya dia nambah membernya Penta gitu. Sakit hati dong Balor. Kok kalau nambah member ditambah lagi yang ditambah adalah Penta. Dominic tuh kayak pengen gimana kalau Penta gitu.
Soalnya Penta ini kan nantang Intercontinental, yang mana Balor merasa dia akan menang. Berarti Penta akan nantang dia. Kenapa kamu pilih Penta? Jadi kayak Balor yang tadinya moodnya baik jadi nggak enak moodnya. Nah, inilah poin di mana kita dan saya sadar kalau Balor kayaknya nggak akan menang di Intercontinental Championship match malam ini. Karena mungkin ada salah paham dengan Dominic. Dan memang benar guys, kita langkah ke main eventnya guys ya. Main event jadi match yang juga bagus, juga seru, dengan klimaks yang memang kita harapkan, yaitu Dominic tidak sengaja menggoyangkan tali membuat Balor kena selangkangannya. Strowman bisa Frankensteiner, Spears, dan selesai. Niatnya Dominic sama Carlito datang di tengah match ya jelas untuk support Balor seperti biasa Judgment Day. Akan tetapi itu tidak sesuai rencana. Memang benar Dominic dan Carlito jadi ganggu perhatiannya Bron Breakker, tapi dia ngejatuhkan Finn Balor yang sudah berdiri di ujung ring guys. Itu poin penting. Gara-gara itu Balor gagal Interkontinentalnya, padahal yang ngasih match ini Dominic. Nah, ini akan jadi pertikaian tersendiri, perpecahan sendiri di tubuh Judgment Day, karena ini membuat Balor pasti akan marah ke Dominic. Nah, perseteruan atau perpecahannya semakin terlihat nyata. Dengan nanti ditambahnya member baru, itu akan membuat jelas nih arahnya Judgment Day akan kemana. Dan siapa member baru itu? Di Raw hari ini diperlihatkan ada kans itu adalah Karrion Kross. Dan saya bilang di Bacelong, kayaknya pas kalau Karrion Kross. Karrion Kross lagi sendirian nih, lagi nggak ada temennya guys ya. Temennya pada hilang semua, dipecat. Sempat ngomong ke Ludwig juga sih Dominic. Nggak tahu nih antara Ludwig sama Karrion Kross. Tapi kalau saya lihat dari Ludwig sama Karrion Kross, saya lebih cocok Karrion Kross. Walaupun ya sepaket sama Scarlett Ululu guys ya. Untuk karakter tipikalnya tuh Judgment Day ke Kross pas. Tapi nggak tahu arahnya akan kemana. Apakah cuma kayak ngomong member baru, tapi nggak jadi juga member baru, cuma pecah aja gitu loh. Kita lihat guys, kelanjutannya guys. Balor dengan Dominic masih akan pecah. Bisa jadi ini akan jadi match tambahan di WrestleMania juga. Kita lanjut ke match berikutnya. Dakota Kai melawan Ivy Nile. Ini dimenangkan oleh Dakota Kai karena ada keributan di bawah, di mana Ivy Nile nggak fokus melihat Chad Gable dikejar oleh LWO, dan ini membuat Dakota Kai bisa menguncinya. Ini match filler sebenarnya, tapi lumayan bagus juga guys ya untuk kita saksikan. Berikutnya kita dapat kita dapat segmen kontrak signing Io Sky dan Bianca Belair. Kontrak signing. Schedule cuma Io Sky sama Bianca Belair, tapi kita expect Rhea Ripley datang. Setelah Io Sky tanda tangan, ngomong sedikit dia akan jadi champion lagi dan juga akan menang lawan Bianca. Bianca tanda tangan dan dia yakin dia akan menang lawan Io Sky. Keluarlah This Is My Brutality. Rhea Ripley bilang kayak dia mau nonton aja sebenarnya di sini gitu. Tapi Bianca kayak nggak suka Rhea Ripley datang. Terus Io Sky yang sudah ngomong tadi sebelum dia tanda tangan, kamu gak bisa meremehkan saya lagi Bianca. Pas Bianca sama Rhea lagi face to face kayak berantem gitu, Io Sky nyamperin lagi, didepak lagi guys. Io Sky gak ada harganya di sini guys. Terus Bianca udah di spot ke meja gitu. Terus Io Sky dihempas lagi harusnya di atasnya. Mejanya gak patah guys. Ini meja yang biasanya gampang patah guys, tapi dihempas kayak gitu kok nggak patah? Atau memang mejanya bukan meja yang biasa, bukan meja yang untuk patah gitu? Kok bisa mejanya di momen pentingnya harusnya patah, tidak patah? Heran saya guys. Harusnya kalau patah tuh jadi momen yang all out, momen yang maksimal loh itu, tapi tidak terjadi. Dan menariknya, Mami dari momen chaos tadi tanda tangan di kontrak yang cuma ada 2 nama. Mami ini nulis namanya sendiri, Rhea Ripley, dia tanda tangan gitu. Dan dia bawa tuh kontrak itu. Adam Pearce gak terima, gak bisa begitu, kamu tanda tangan gitu aja, kamu gak bisa masuk gitu aja. Di belakang Adam Pearce minta, tapi Rhea bilang namaku sudah di sini, gak bisa begitu kata Adam Pearce. Adam Pearce ambil tuh kontraknya, berantem lagi tuh Io Sky, Bianca, Rhea Ripley di sana. Rhea Ripley hantam Bianca sama Io Sky. Nah, poin yang saya dapat di sini adalah Io Sky sama Bianca sama-sama benci sama Rhea, sama-sama marah sama Rhea, dan mereka akan dapatkan pelampiasan kemarahannya nanti di match. Jadi match ini, walaupun Adam Pearce tidak mengizinkan Rhea Ripley masuk dengan cara itu, Bianca sama Io Sky akan meminta Adam Pearce untuk memasukkan Rhea Ripley ke dalam matchnya. Dan it's gonna be official triple threat, Rhea Ripley, Io Sky, dan juga Bianca Belair. Let's go guys ya. Begitu cara mereka ngebookingnya yang kita dapat di sini guys ya. Kita dapat match squash 5 detik doang. Jey Uso Austin Theory. Saya nggak expect ini jadi squash match. Saya expect Jey Uso lawan Theory ya sama kayak dia lawan Grayson Waller minggu lalu gitu loh. Dan WWE kasih match ini singkat sekali. Saya nggak expect, karena pas mereka match saya ngecek ini sosial bus saya ada masalah suaranya gitu. Baru saya ngecek tiba-tiba boom selesai. What?
Saya harus rewind lagi, saya lihat poinnya gimana. Jadi kalahnya si Austin Theory adalah Jey Uso crossbody guys, bukan dari atas tapi crossbody-nya guys ya. Crossbody kayak crossbody doang, jatuh udah kunci langsung selesai. Apa itu? Boleh dia mau squash, tapi paling nggak kasih signature spear. Crossbody itu dengan spear itu deket loh gerakan yang dia lakukan itu. Tapi kenapa bukan spears? Ini kayak mendownkan menjatuhkan harkat seorang Theory. Squash match aja udah menjatuhkan dia, apalagi gerakan pamungkasnya bukan signature move. Heran saya kenapa itu bookingannya. Oke, WWE mungkin kehabisan waktu karena si Cody itu terlalu lama. Tapi at least kasih signature untuk menjatuhkan Theory dan membuat kekalahan itu masuk akal dan squashnya masih bisa diterima. Saya nggak bisa menerima ini. Ditambah lagi, setelah match Jason Waller Theory mau ngeroyok si Jey Uso. Jey Uso diving, ngebotch guys, nyangkut kakinya, palanya ngebentur apron yang keras. Gimana itu? Match squash yang tidak kuat ditambah botch diving. Yeet oke lah, spektakuler. Ngabisin 3 menit iklan tuh isinya yeet doang sampai penonton capek. Matchnya nggak sampai segitu, banyakan yeetnya daripada the whole segmen yang dia lakukan ini. Ditambah botch lagi. Poin ini, sorry to say, ini menunjukkan ke kita, menunjukkan ke semua fans kalau Jey Uso nggak pantas main event. Segmen ini doang nunjukin itu guys. Yeet itu nggak harus di main event. Kasih opening yeet tetepan. Coffee Mania aja bukan main event, iya kan? Malah ke Coffee Mania saya. You get my point guys. Segmen ini menunjukkan kalau Jey Uso emang gak pantas di main event WrestleMania. We talk about WrestleMania guys ya. Setelah match, saat Jey Uso lagi all out gitu, keluar Gunta ngasih sleeper hold. Sesuai prediksi saya minggu lalu, kali ini sleeper holdnya bisa diurus Jey Uso. Jey Uso bisa melepaskan sleeper hold itu dan dia bisa rebut title itu, menunjukkan kalau dia ngincar title ini dan bisa dipisahkan Gunta sama Jey Uso. Nah, ceritanya yang mengarah ke situ. Sleeper hold. Pas sleeper hold lagi, Jey Uso bisa menghindar. Sudah tahu caranya untuk menghindari sleeper hold tiba-tiba dari seorang Gunta. And that's the story. That's the build up of the story. Dan semakin yakin saya tidak merendahkan Jey Uso guys ya. Tapi main event bukan jatah dia. Udahlah bang ya. Iya udah. Setelah match, Theory sama Waller nantang Jey Uso untuk cari tag team partner untuk match lawan mereka. Paling Jey Uso dapat tag team partnernya si Jimmy kali guys ya, untuk lawan Theory dan Waller minggu depan di Skotlandia, Glasgow. Kita dapat match filler LWO melawan Creed Brothers yang di setup pada saat match I-Final sama Dakota Kai tadi. Kita tahu ini arah ceritanya ke Gable yang masih misterius, apakah dia orang di balik topeng atau tidak. Hari ini tidak diungkap ada orang lain selain dia yang pakai topeng. Tapi di match ini LWO bisa menang. Matchnya lumayan oke, lumayan mantap. Kalau saya bilang lebih baik daripada Jey Uso jelas ya. Setelah match, pegulat bertopeng yang jelas Gable itu menghajar Rey Mysterio sama Dragon Lee. Dia menyebut dirinya sebagai Grande Americano ya, American Made guys ya. Dan habis itu dia kabur tuh, dikejar sama security. Itu aja segmennya. Kita nggak dapat pengungkapan kayak minggu lalu lagi guys ya, yang mana Gable membuktikan kalau itu bukan dia dengan orang lain yang pakai topeng. Saya duga itu Rey Fenix, tapi ternyata bukan, karena Rey Fenix munculnya di SmackDown vignette-nya guys ya. Salah saya tuh, prediksi saya yang kemarin. And then kita dapat promonya Seth Rollins. Cuma Seth Rollins doang yang promo di sini. Di mana minggu di SmackDown besok di schedule CM Punk akan bertemu Roman Reigns. Mungkin akan set up untuk ya nambah panas saja feud-nya. Dan di hari ini Seth Rollins mengkonfirmasi kalau dia akan datang juga untuk mengunjungi Roman Reigns dan juga CM Punk di SmackDown Bologna, Italia di hari Sabtu besok. Seru nih guys. Mereka bertiga ketemu seru nih, saling promo aja nih. Atau Rollins langsung berantem aja gitu, nggak mau promo lagi gitu. Poinnya di sini gitu aja. Seth Rollins bilang kalau dia akan muncul di SmackDown besok, guys ya. Sampai kita ke match main event yang sudah saya bahas tadi. Bron Breakker bisa retain championship melawan Finn Balor. Finn Balor dapat cerita lanjutan perpecahan Judgment Day dan Penta face to face dengan dengan Bron Breakker dan membuat setup feud mereka menuju WrestleMania. And we are done. Episode ini cukup mantap, crowdnya sangat suportif, dan ini bisa dibilang, kita bisa ngomong kemarin kan, kalau crowd di
Lyon Prancis itu crowd terbaik yang WWE pernah dapatkan. Nah ini nomor 2-nya guys kalau saya bilang. Dan juga ini salah satu yang terbaik di Raw kalau saya bilang. Mereka ya chance-nya hampir sama kayak waktu Backlash, cuma agak kurang dikit di beberapa poin. Tetap the best itu yang Prancis. Tapi one of the best Raw adalah crowd Belgia ini. Ada omongan dari fans dan juga dari sumber-sumber WWE, katanya selama WWE putar live event di Eropa belakangan ini, crowd Italia itu mereka klaim lebih berisik daripada Prancis. Nah, kita buktikan di Bologna Italia nanti guys. Apakah crowd Italia sama sebesar itu bisa menandingi kebisingan warga Prancis? We'll see di SmackDown Bologna Italia di sahur on the road to WrestleMania. And that's my review in Gulat Review Monday Night Raw. Teman-teman boleh bahas di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi yang masih setia support channel ini. Udah 12.000 subscriber guys ya. Thank you, thank you, thank you.